berusaha untuk menyampaikan khotbah ini dalam satu bentuk khotbah berseri supaya kita dapat mengetahui kebenaran-kebenaran yang bersangkutan dengan akhir zaman. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sifat dari tanda-tanda zaman itu adalah yang pertama proklamatif, yaitu ia memproklamasikan atau ia memberitakan tentang kedatangan Tuhan dan juga pertobatan. Dan tanda-tanda itu juga merupakan suatu yang bersifat kontradiktif dalam pengertian bahwa tanda-tanda zaman ini adalah suatu tanda bahwa kerajaan Allah dan kerajaan iblis itu saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Jadi saya harap supaya melalui khotbah pada minggu yang lalu kita dapat mendapat satu gambaran tentang pengertian terhadap tanda-tanda zaman. Bahkan ada beberapa hal lain lagi yang telah saya sebutkan pada minggu yang lalu. Dan hari ini saya membawa kita untuk belajar firman Tuhan ini dengan tanda-tanda khusus kedatangan Kristus. Tanda-tanda khusus kedatangan Kristus. Jadi sebenarnya ada 3 tanda khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya tentang akhir zaman dalam Matius pasal yang ke-24. Tetapi saya pisahkan dia, kita akan lihat tanda-tanda khusus, 2 tanda khusus hari ini. Dan pada minggu depan kita akan melihat ada 1 tanda khusus. Baik, saya tidak membawa kita untuk membaca firman Tuhan ini lebih kalau kita baca ini dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-28, Matius pasal 24 ayat 1 sampai 28, nanti masing-masing jemaat boleh baca teks ini. Tetapi saya langsung membawa kita untuk melihat bahwa tanda-tanda khusus kedatangan Kristus ini dapat dibagi kepada 3. Yang pertama adalah tanda-tanda yang menyatakan kasih karunia Allah. Inilah tanda khusus kedatangan Kristus. Yaitu yang pertama itu adalah tanda-tanda yang menyatakan kasih karunia Allah. Yang saya maksudkan dengan tanda-tanda yang menyatakan kasih karunia Allah itu adalah proklamasi Injil akan terjadi kepada setiap bangsa. Atau pemberitaan Injil akan terus berlangsung kepada setiap bangsa sehingga setiap bangsa akan mendengar Injil. Saya sampaikan ini sebagai yang pertama karena ini merupakan suatu tanda utama dan yang paling menakjubkan. Secara teologi sebenarnya kalau terjadi suatu hal-hal yang luar biasa di langit, itu tidaklah hal yang luar biasa. Meskipun memang itu boleh kita sebut juga sebagai hal yang luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa itu adalah pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil ini adalah yang terutama dan terpenting dari semua tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di mana setiap bangsa akan mendengar Injil. Di dalam perjanjian lama kita sudah melihat akan hal ini. Di mana secara khusus dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya sehingga setiap manusia akan menerima kemurahan Tuhan. Yesaya pasal 52 ayat 10 juga, Yesaya menubuatkan bahwa ujung-ujung bumi akan melihat keselamatan yang daripada Allah. Jadi ini berarti bahwa perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa proklamasi Injil atau pemberitaan Injil akan terus berlangsung. Dalam perjanjian baru, khususnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita yaitu dalam Matius 24 ini, secara khusus pada ayat yang ke-14, dan kita boleh lihat juga dalam Markus 13 ayat yang ke-10,
kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Injil menjelang akhir zaman, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Jadi ini adalah tanda khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu terjadi pemberitaan Injil kepada setiap suku bangsa. Namun kita harus hati-hati di sini, karena kata-kata Tuhan Yesus ini telah ditafsir oleh banyak orang, sehingga mereka mulai menentukan tarikh atau tahun bila Tuhan Yesus datang, karena mereka melihat suku-suku ini sudah diinjil atau tidak. Jadi kalau semua suku bangsa di dunia ini sudah diinjili, maka mereka membuat satu prediksi atau mereka membuat satu ramalan bahwa Tuhan Yesus akan sampai pada tahun sekian, karena Injil akan sampai kepada suku yang terakhir pada tahun sekian. Jadi ini bahayanya. Bahaya kedua daripada kata-kata penafsiran, kata-kata Tuhan Yesus yang ditafsirkan secara salah di sini adalah, kalau kita berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ditentukan oleh suku-suku bangsa akan mendengar Injil, maka yang bahayanya adalah kita akan jatuh pada satu penafsiran atau suatu keputusan bahwa yang menentukan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah bukan Tuhan Yesus sendiri, tetapi yang menentukan itu adalah si penginjil sendiri. Sehingga tidak sedikit penginjil ataupun para pengkhotbah yang kita dengar bahwa kalau mau supaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan cepat, maka mari kita menginjil. Nah, ini bahayanya. Seakan-akan yang menentukan bila Tuhan Yesus datang itu adalah si penginjil sendiri. Tidak demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang menentukan bila Tuhan Yesus datang itu adalah Dia sendiri, dan bukan adanya campur tangan dari si penginjil. Walau bagaimanapun, ini adalah tanda khusus dari kedatangan Kristus, yaitu pemberitaan Injil akan terus-menerus terjadi. Ada satu yang harus kita mengerti di sini, yaitu bahwa tanda-tanda ini sebenarnya adalah suatu bentuk pernyataan dari kasih karunia Tuhan, yaitu keinginan Tuhan untuk menyatakan keselamatannya kepada bangsa atau kepada orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, ini mendorong bagi saya dan saudara untuk secara terus-menerus menyampaikan Injil kepada siapapun. Bukan dengan tujuan mempercepatkan kedatangan Kristus, tetapi karena itulah keberadaan kita sebagai orang percaya, yaitu menyampaikan Injil kepada siapapun. Jadi pernyataan ini mendorong kita untuk terus-menerus menyampaikan Injil kepada siapapun. Dan kita dapat lihat bahwa bukan hanya proklamasi Injil kepada setiap bangsa, tetapi disebut juga keselamatan kepada bangsa Israel. Memang kita lihat bahwa ada banyak para penafsir yang memberikan penafsiran-penafsiran yang berbeza tentang kalimat tentang keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi kita dapat simpulkan bahwa memang salah satu tanda kedatangan Kristus itu adalah Injil akan mulai diterima oleh bangsa Israel sendiri. Dalam majalah Times edisi 12 Jun 1972 dengan satu judul Jews for Jesus atau Yahudi untuk Yesus, ada seorang rabi orang Yahudi yang bernama Shlomo Kunin. Dia seorang pensyarah di University UCLA. Dia berkata bahwa setiap tahun sekitar 6.000 sampai 7.000 orang Yahudi menerima Injil atau bertobat
setiap tahun. Ada juga seorang penginjil yang bernama Abi Seneza. Dia seorang penginjil khusus untuk orang-orang Yahudi. Dan dia berkata bahwa dalam waktu-waktu terakhir, dalam 23 tahun terakhir ini, terjadi pertobatan bangsa Yahudi dengan sangat banyak. Jadi ini memberikan suatu indikasi bagi kita bahwa memang sedang terjadi, tanda-tanda ini sedang terjadi atau digenapi, di mana kedatangan Kristus itu semakin hampir. Nah, yang kedua, tanda khusus kedatangan Kristus yang kedua di sini adalah tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah. Yang pertama tadi itu adalah tanda-tanda yang menyatakan kasih karunia Allah. Tetapi yang kedua ini adalah tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah. Kalau kita baca di dalam Matius 24 ini, ayat 1 sampai pada ayat yang ke-28, kita dapat melihat bahwa ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang mengindikasikan suatu bentuk tindakan melawan Allah. Yang pertama itu adalah penganiayaan atau penderitaan. Memang penderitaan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan dikatakan bahwa akan terjadi satu klimaks dari penderitaan terbesar di dunia ini. Dan kita tidak tahu bila, tetapi ini akan menjadi satu peristiwa yang pasti. Dan yang penting buat kita pada masa sekarang adalah senantiasa berjaga-jaga. Meskipun ada orang yang telah menafsirkan bahwa penderitaan atau penganiayaan itu adalah pada waktu Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, sehingga ada orang berkata bahwa ini adalah zaman terakhir dan kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir. Tetapi kita tetap tidak terikat dengan penafsiran-penafsiran ini. Sebab yang penting bagi kita adalah senantiasa berjaga-jaga. Sebab kita harus mengerti bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya ini senantiasa berlawanan dengan dunia ini. Dan oleh karena itu kuasa atau penguasa dunia ini tidak akan pernah berhenti untuk mendatangkan tekanan dalam bentuk penderitaan atau penganiayaan kepada orang-orang percaya. Dan seterusnya bukan hanya penderitaan, tetapi akan terjadi suatu bentuk kemurtadan secara besar-besaran. Dan hal ini pun sebenarnya sudah berlaku sejak perjanjian lama. Kita lihat bahwa khususnya dalam kitab Hakim-Hakim, kita dapat melihat bahwa orang Israel seringkali murtad. Bahkan sampai pada saat ini kemurtadan ini terus-menerus terjadi. Tetapi di dalam tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, ia memberikan satu pesan bahwa penderitaan atau kemurtadan akan terjadi suatu peristiwa kemurtadan sebagai klimaks atau sebagai puncak akhir dari segala bentuk kemurtadan. Tetapi perlu kita ingat bahwa kemurtadan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini bukan hanya dalam bentuk di mana orang meninggalkan kekristenan, tetapi bentuk kemurtadan yang harus kita mengerti di sini adalah ketidakpercayaan terhadap Injil. Meskipun orang itu masih mengaku sebagai seorang Kristen, atau mungkin dia seorang ahli teolog yang mengajar Alkitab, atau seorang pemimpin tokoh Kristen yang terkenal, tetapi kalau dia mulai menyangkal kebenaran Injil, maka dia sedang murtad. Jadi kita melihat bahwa di negara-negara Kristen sekarang, khususnya di Eropa atau di Inggris, mereka hanya tinggal Kristen. Tetapi kita melihat bahwa segala bentuk kejahatan, hampir semua yang melanda dunia ini berasal dari negara-negara Kristen. Jadi ini merupakan satu bentuk kemurtadan.
Dan tanda ini sudah menjadi pesan dari Tuhan Yesus supaya kita senantiasa berjaga-jaga, karena akhir waktu akan datang dan akan terjadi suatu klimaks kemurtadan yang besar, di mana akan memaksa orang-orang Kristen untuk meninggalkan iman kepercayaan. Dan kita lihat bahwa tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah yang ketiga yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah akan munculnya antikristus. Dan hal ini pun telah ditafsirkan oleh banyak orang, sehingga mereka berkata bahwa Kaisar Nero atau Raja Nero, raja yang pertama menganiaya secara besar-besaran orang Kristen pada abad pertama, mereka berkata bahwa Kaisar Nero adalah antikristus. Bahkan selepas Kaisar Nero, ada seorang kaisar atau raja dari Syria yang telah menakluki bangsa Yahudi pada tahun 168 yang bernama Antiochus Epiphanes, juga disebut sebagai antikristus, namun ternyata bukan dia. Bahkan muncul lagi seorang raja Rom yang bernama Titus, juga disebut sebagai antikristus. Bahkan menjelang abad pertengahan, bahkan sampai mendekat pada reformasi abad yang ke-15, ada orang berkata bahwa paus itu atau pop itu adalah antikristus. Tapi ternyata bukan. Kalau kita melihat di dalam seluruh tulisan Yohanes secara khusus, kebanyakan antikristus atau perkataan antikristus yang disebut oleh Yohanes, khususnya dalam Kitab Wahyu, itu impersonal. Maksud impersonal di sini adalah dia tidak merujuk kepada seorang pribadi. Tetapi antikristus itu adalah suatu bentuk pengajaran yang menentang Yesus Kristus. Artinya antikristus itu tidak semestinya seorang pribadi. Tetapi antikristus juga boleh muncul dalam suatu sistem kepercayaan yang diyakini oleh seseorang. Sebagai contoh, kalau dia meyakini bahwa ajaran ini benar, lalu dia mengikuti itu dan menolak kebenaran Alkitab secara keseluruhan, maka sistem yang dia percaya itu menjadi antikristus bagi dirinya, sehingga orang itu telah disesatkan. Walau bagaimanapun, ayat yang ditulis ataupun tulisan-tulisan Yohanes juga tidak menolak bahwa akan muncul seorang pribadi yang disebut sebagai antikristus. Namun Yohanes sendiri tidak memberitahu bila pribadi ini akan muncul. Tetapi yang menjadi penekanan Yohanes adalah antikristus secara impersonal itu sudah muncul. Dan oleh karena itu, saya dan saudara perlu selalu berhati-hati dengan cara belajarlah kebenaran Alkitab, supaya kita tidak disesatkan. Salah satu sikap berjaga-jaga kita yang terbaik supaya kita tidak disesatkan adalah sungguh-sungguh belajar kebenaran Alkitab. Karena kebenaran Alkitab inilah yang membentengi kita dari segala bentuk sistem kepercayaan yang menyesatkan. Sehingga kebenaran Alkitab ini memagari kita, sehingga kita tidak disesatkan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanda-tanda khusus dari kedatangan Kristus. Dua yang sudah kita sebut pada hari ini, dan pada minggu depan kita akan melihat tanda khusus yang ketiga, supaya kita dapat mengerti dan mempersiapkan diri bagaimana kita berhadapan dengan tanda-tanda ini dan juga bersedia untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik, terima kasih untuk perhatian. Kita akan jumpa pada minggu depan.